Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi bersama Mega Puspita di Rujuk Podcast Lugas dan Berimbang. Oke, pada kesempatan kali ini spesial nih. Tadi saya udah perjalanan menuju ke Pondok Gede, menyambangi salah satu kediaman daripada anggota DPRD Kota Bekasi. Siapa dia? Ini dia. Assalamualaikum Bang Faisal. Siap. Ini guys, alhamdulillah beliau ini merupakan anggota DPRD Kota Bekasi, Bang Faisal dari Partai Golkar yang kuning-kuning. Dan beliau ini merupakan anggota dewan daripada Dapil 5, yaitu Bekasi Barat dan Pondok Gede. Dan ini kediamannya di Pondok Gede, Bang ya? Pondok Gede jadi mampu. So, kita mau bahas apa nih? Stay watch di Rujuk Podcast. Oke deh, langsung aja nih Bang nih. Tadi di perjalanan saya udah mikirin banyak banget pertanyaan ya untuk Pak Dewan ya. Untuk Bang Dewan terkait dengan masyarakat khususnya ya. Ini kan Abang sebagai wakil rakyat ya guys ya, sebagai anggota DPRD di Kota Bekasi khususnya Dapil 5 ini. Kira-kira nih Bang, ada masalah apa sih di permasyarakatan saat ini nih? Soalnya kan akhir-akhir ini saya banyak informasi ada beberapa hal krusial nih yang terjadi di lingkungan masyarakat khususnya. Ini Abang bagaimana nih sebagai anggota dewan menyikapinya Bang? Ya, kita pada saat melakukan reses, mendengar semua permohonan, keluhan dan permintaan masyarakat, memang yang masih jadi primadona adalah infrastruktur. Ya. Hanya infrastruktur ini kan keterkaitan dengan anggaran, artinya nggak semua infrastruktur itu bisa terrealisasi segera. Mengingat banyak infrastruktur juga yang menelan anggaran luar biasa besar. Contohnya kayak folder itu kan pasti ratusan miliar, gitu kan, pembebasan tanah, infrastruktur folder dan lain, gitu kan. Tapi di luar itu sih idealnya Kota Bekasi, kota metropolis, ya kan, kota jasa, harusnya APBD sudah 2 digit. Nah, kemarin teman-teman sudah mulai mengesahkan terkait pajak online. Nah, kalau ini memang nanti bisa diberlakukan di seluruh restoran, di seluruh tempat-tempat usaha yang memang berpotensi mendapatkan PAD, mudah-mudahan tidak menutup kemungkinan gitu kan. Udah gitu layanan pendidikan atau layanan dasar ya. Layanan dasar itu kan tadi sekatan pendidikan, kesehatan, terus juga administrasi kependudukan. Ini kan menjadi persoalan yang sebenarnya harus segera diselesaikan. Ya, setiap PBDB kita tahu selalu bermasalah terkait kuota. Drama mulu nih Bang. Ya, banyak sekali masyarakat yang tidak mampu yang akhirnya tidak mendapatkan kesempatan bersekolah di negeri. Yang memang notabene hari ini kan digratiskan. Perlu adanya pemikiran serius dari kepala daerah. Di situ kalau nanti bisa serius, dinas terkait ya, misalnya pada saat kita mau mendirikan unit sekolah baru, pengadaan lahan, ya kan, itu harus harus bisa mencari, memetakan wilayah mana yang memang membutuhkan unit sekolah baru. Setelah pembebasan lahan, dinas mungkin yang kaitan untuk membangun gedungnya, ya kan. Begitu pula dinas pendidikan yang harus menyiapkan segala sesuatunya. Nah, ini kan nggak bisa sendirian. Ini harus ada sinergi, kolaborasi beberapa dinas. Itu baru satu sektor. Pendidikan. Belum lagi bicara kesehatan. Dulu pernah ada yang namanya Kartu Sehat Bekasi. Efeknya luar biasa, tapi memang hari ini terbentur dengan peraturan semua harus terintegrasi oleh BPJS. Berangsur membaik, tapi setidaknya RSUD tipe D yang waktu lalu dicanangkan per kecamatan itu ada, kalau bisa kan ini menjadi target penyelesaian. Begitu kan? Mungkin juga seluruh puskesmas ditingkatkan, ya kan? Pembayaran PBI tepat sasaran, ya kan?
pola hidup sehat juga semua diterapkan gitu kan. Jadi harusnya dinas-dinas ini semua bekerja aktif. Nah, belum lagi kita kalau bicara administrasi kependudukan. Nah, ini kan belum terdapat di 56 kelurahan kita terkait alat rekam dan cetak KTP. Oh iya, iya. Harusnya ini kan sudah berada di titik kelurahan. Jadi semua Biar ya. bagaimanapun pelayanan masyarakat harus didekatkan. Oke. Itu pun informasi yang saya dapat dari Kepala Dinas Capil nggak butuh anggaran besar kok. Kalau nggak salah 5 miliar itu semua sudah punya alat. Semua tuh untuk Sekota 50. Bekasi. Iya. Iya. Nah, saya berharap PJ untuk poin-poin ini nih menjadi perhatian khusus. Oke. Ya, jadi persoalan-persoalan yang sangat dinantikan penyelesaiannya oleh masyarakat ini belum bisa segera terrealisasi. Oke Bang, berarti itu tadi 3 PR ya untuk PJ Wali Kota Bekasi nih. Ya, masuk infrastruktur juga lah. Oke, siap-siap. Iya itu karena memang krusial juga ya, infrastruktur itu masih banyak lah itu warga-warga yang terkait dengan Ya, yang jalanan penting ya kan. kalau mau juara-juara di infrastruktur ya APBD harus kuat dulu. Siap. Nah ini Bang berbicara tadi 3 PR tadi maksudnya dan plus-plus ya 3 PR plus-plus tadi kan. Kalau kita boleh flashback nih Bang ya, apakah RPJMD daripada kepala daerah sebelumnya ini dari mungkin kepemimpinan Pak Rahmat Effendi ya, Pak Rahmat Effendi dengan wakilnya Triadianto ya kan sampai akhirnya perjalanan kemarin juga Triadianto pada akhirnya menjadi wali kota. Ini seperti apa nih Bang? Untuk kebijakan yang ya mungkin khususnya yang tadi Abang jabarkan. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, apresiasi lah terhadap satu periode yang kemarin ya. Walaupun belakangan kan agak ya APBD kurang sedikit dan lain-lain, tapi apapun itu kita apresiasi. Nah, hanya itu tadi setahun kepemimpinan PJ ini bahkan lebih, kita berharap optimalisasi. Optimalisasi dalam capaian APBD, target-target, begitu juga dalam hal-hal yang memang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi pembangunan lebih terarah, lebih terprogres, capaian-capaian juga sudah jelas. Ini supportnya sendiri gimana? Karena kan birokrasi ini kan memang harus berjalannya dengan legislatif juga. Ini support dari Dewas ini seperti apa nih Bang? Memang secara prinsip Komisi 1 adalah menangani soal tata kelola pemerintahan. Ya tentu kami berharap sangat PJ yang baru ini punya komunikasi yang baik. Ya kan, biar bagaimanapun diskusi dengan seluruh anggota Dewan itu menjadi penting karena pemetaan wilayah semua ada di kami. Persoalan juga semua ada di kami. Artinya sebelum mereka mau melakukan eksekusi, tentu kan mereka harus mapping dulu. Ya kan? Artinya mapping di dalam infrastruktur pemerintah kalau dianggap kurang, kami akan melengkapi itu informasi apapun. Tapi tetap mensupport lah ya. Harus, karena kan tujuannya untuk kota Bekasi yang lebih baik. Nah untuk posisi daripada anggota legislatif sendiri nih Abang khususnya, ini Abang juga masih 1 tahun lagi ya Bang ya? Ya, untuk sampai pileg Oktober. Masih Masa jabatan. 2024. Ya. Oktober 2024. Ini tapi untuk Abang pribadi sendiri sebagai anggota Dewan ini masih ada PR-PR nggak sih Bang yang mungkin masih nyangkut gitu di warga masyarakat atau Kalau gimana? PR saya pastikan nggak akan pernah selesai. Oke. Ya, artinya di luar masa reses setiap hari 24 jam itu kan masyarakat komunikasi sama kami. Jadi itu semua dengan segala bentuk persoalan yang ada. Siap. Ya, jadi ya kita benar-benar optimalisasi yang bisa kita lakukan, baik itu di tupoksi sebagai ketua komisi maupun menjadi anggota dewan secara umum, yaitu harus 24 jam. Berbicara tentang pileg ya berarti ya, Abang kan pasti mempersiapkan juga ya. Minum obat Bang. Tadi katanya pilek. Itu flu. Pileg. Pemilihan legislatif Bang ya. Oke. Ini anggota dewan bisa aja deh. Aduh, apa ngeblank saya? Pileg ini kan. Ini kan juga tadi berkaitan dengan dapil ya Bang. Kan tapi memang di dapil Kota Bekasi ini kan ada perubahan ya. Iya.
dari 6 ya, dari 6 ke 5 guys. Dan abang ini kan juga di dapil 5 ya. Ini apa kira-kira akan ini nggak sih? Akan mempengaruhi nggak sih nanti di perjalanan pileg di tahun depan? Saya rasa sama aja ya. Kita kan biar bagaimanapun fokusnya mengabdi kepada masyarakat. Siap. Sehingga jumlah dapil itu kan sudah diatur kebijakannya oleh KPU. Ya kita jalankan saja peran kita sebagai anggota legislatif. Ya, tadi saya ada yang kelupaan nih bang, mau nanya bang. Tadi kan terkait dengan kebijakan ya kan ya, dari awal kepemimpinan Pak Rahmat Effendi gitu kan, berdampingan dengan Triadianto sampai akhirnya Triadianto menjadi wakil wali kota gitu. Nah tapi bang, berbicara tentang keberpihakan nih ya, khususnya keberpihakan kepada masyarakat itu sendiri, karena mohon maaf nih ya bang ya, apa namanya, akhir-akhir ini kan, bukan akhir-akhir ini, emang sebelum-sebelum ini kan saya banyak menemukan apa case-case di masyarakat itu tadi, seperti yang poin-poin abang jabarkan, terutama di pendidikan, PBDB itu emang dramanya kan dari sebelum-sebelumnya itu drama mulu ya kan ya, terkait dengan PBDB, zonasi lah, apa kan segala macam. Dan kemarin pun, sampai saat kemarin pun bahkan lebih apa ya, lebih ini lagi lah, maksudnya lebih drama lagi gitu kan ya. Ini menurut abang sendiri bagaimana bang, untuk pemerintah sendiri untuk berpihak kepada masyarakat nih sejauh ini? Ya, pertama saya sudah berapa kali mengatakan bahwa wajib belajar. Siap. Katakan kita bicara 9 tahun atau 12 tahun. Ya. Itu kebijakan siapa? Oke. Pemerintah kan? Pemerintah. Oke. Idealnya pemerintah juga harus menyiapkan segala bentuk fasilitasnya. Nah, pertanyaan saya, kalau hari ini pemerintah memberikan kebijakan 9 atau 12 tahun wajib belajar, namun tidak bisa memberikan fasilitasnya, yang harus bertanggung jawab siapa? Pemerintah. Nah, itulah mengapa PBDB online ini, saran saya, kalau memang belum bisa menuju ke arah pembangunan sekolah unit baru, setidaknya penyisiran dilakukan H-1 tahun. Oke. Ya. H-1 tahun. Betul. Jadi hari ini seluruh unsur elemen, lurah, RW, pamor, cari siapa masyarakat Kota Bekasi yang notabene tidak mampu, Siap. yang hari ini kelas 6 SD, tahun depan akan SMP, kasih fasilitas jaminan untuk mereka pasti nanti diterima di negeri. Jadi penyisiran ini dilakukan dari hari ini. Tiba saatnya hari H PBDB, seandainya pun kuota penuh, ya, yang masyarakat tidak mampu sudah terakomodir semua. Oke. Gitu Siap. Sepakat? Sepakat sih, dan sepaket. Tapi kemarin emang saya dengar juga ada ini ya, ada apa namanya, maksudnya salah satu solusi itu dengan memberikan beasiswa, ya kan ya, apa subsidi untuk di swasta. Itu tapi apa tidak mengganggu beban APBD sendiri bang? Ya itu memang solusi terakhir ya, artinya pada saat persiapan tidak dilakukan, tiba-tiba diserbu dengan persoalan seperti ini, menjadi solusi terakhir adalah itu tadi, mereka harus menyiapkan anggaran tertentu untuk memfasilitasi masyarakat ini bersekolah di swasta dengan anggaran dari pemerintah. Oke, iya itu kan berkaitan dengan pendidikan, karena pendidikan itu emang krusial lah bang ya, karena ya gimana, anak-anak kita kan emang butuh pendidikan. Dan gitu memang kan udah diutarakan wajib pendidik. Siap. Nah tadi kalau berkaitan dengan kesehatan nih bang ya, Ya. apakah memang kesehatannya, kan tadi dulu kan memang ada program KS ya bang ya, dan Ya. itu khusus warga Kota Bekasi, dan memang banyaklah apa namanya faedahnya yang dirasakan sama masyarakat ya. Ya. Nah, cuman setelah dengan apa tadi terintegrasi dengan BPJS gitu kan, ditambah lagi tadi kan abang sendiri juga menyinggung masih kurang fasilitas kesehatan. Betul. Khususnya di tiap kecamatan, harusnya kan tadi yang tipe D ya. Nah, Tipe D, betul. tapi sejauh ini bang, apa namanya, ini kan berarti menjadi PR besar daripada PJ. Tapi kalau untuk flashback lagi nih bang ya, menurut abang untuk keberpihakan kepala daerah sebelumnya itu tentang kesehatan ini gimana bang? Ya kalau bicara kartu sehat, siapa yang bisa nolak? Iya kan? Siap. Udah ratusan ribu masyarakat merasakan dan memang sangat populer sekali pada saat itu. Tapi kan lagi-lagi regulasi pusat berbicara, semua harus terintegrasi dengan BPJS. Akhirnya hari ini kita fokus bagaimana layanan kesehatan itu dari sisi pemerintah menyebar di seluruh Kota Bekasi. Siap.
itu perwakilannya adalah RSUD tipe D. Kalau itu dianggap kurang, berarti kita harus membuka investasi. Oke. Bagaimana caranya rumah sakit swasta hadir di sini untuk melayani masyarakat kita yang membawa BPJS. Artinya kehadiran rumah sakit swasta juga itu memang bagaimana caranya harus ditingkatkan. Siap. Nah, ya saya di sini bukan mau berkampanye atau apa ya, tapi memang hari ini satu-satunya partai yang punya rumah sakit di Kota Bekasi adalah Partai Golkar. Mantap. Artinya kita sudah berhasil meresmikan satu unit rumah sakit Citra Arafik berada di Bantar Gebang, Sumur Batu. Hari ini kita full fokus melayani masyarakat yang membawa kartu BPJS. Memang umum juga terima, tapi kita tidak akan menolak pasien dengan jaminan BPJS. Apalagi warga Kota Bekasi nih. Ya, teruntuk warga Kota Bekasi ya. Khususnya warga Kota Bekasi. Jadi makin terjamin lagi deh tuh kesehatannya nih buat warga-warga kota ya. Tadi di mana, di Bantar Gebang? Sumur Batu. Sumur Batu. Artinya bukti kehadiran kami di tengah masyarakat. Siap. Dan memang fokus terkait isu-isu yang memang hari ini sangat didambakan masyarakat. Tadi masih ada nih Bang sisa satu terkait dengan pelayanan ya, yang tadi juga udah Abang ulas ya, terkait dengan pelayanan administrasi. Ya. Nah, tadi kata Abang sendiri kan kita masih belum menyeluruh gitu ya di 56 kelurahan ini punya alat rekam khususnya, itu kan basic ya Bang untuk bikin KTP. Jadi langkah pertama infrastruktur kita siapkan di seluruh kelurahan, tapi konsep kerja pun tidak bisa hanya menunggu di loket. Iya. Gitu. Ada pengembangan juga berarti? Iya, satu loket itu sanggup berapa sih satu hari? 20, 30. Rata-rata masyarakat kita ada 30.000 satu kelurahan. Ya kan? Nah artinya loket jalan terus, tapi pamor RW itu juga mendata masyarakatnya masing-masing. Butuh apa, boleh dibilang menghimpun data, ya kan? RW juga kan lembaga pemerintahan yang diakui juga, ya kan? Tinggal nanti RW datang ke kelurahan, memberikan semua persoalan, kelurahan lah yang menyelesaikan semua tanpa harus mereka datang ke loket. Ya untuk orang-orang yang urgent segala macam silakan, gitu. Tapi untuk masyarakat yang sebenarnya butuh, tapi mereka ada keterbatasan informasi, ini juga banyak banget. Masih banyak ya, berarti masih ada PR juga ya. Iya. Tapi Bang kalau untuk berkaitan dengan administrasi kan setahu saya ini kan khususnya dinas ini kan memang sudah bikin inovasi tuh katanya kan yang pakai e-open itu. Sisi digitalisasinya saya yakin bagus ya. Iya. Tapi pada saat itu tidak bisa digunakan secara baik, ini sistem perlu di upgrading lagi. Perlu ada penyempurnaan lagi, perlu ada inovasi lagi. Banyak sekali masyarakat yang merasa program ini juga tidak bisa dipakai semudah itu. Ya memang akhirnya bicaranya anggaran, tapi kan ya semua harus berpacu lah. Ya, berarti itu ya 3 kunciannya. Enggak, plus-plus tuh kesehatan, pendidikan, infrastruktur sama yang pelayanan khususnya. Iya. Karena memang itu yang bersentuhan langsung sih sama. Ini saya minum dulu deh. Siap. Haus guys. Kuning kan airnya? Bajunya juga kuning nih. Oh iya. Kuning-kuning apa tahu ini? Ketumpahan nggak? Luntur dong, luntur. Oke deh. Terakhir nih mungkin tadi kan kita juga sudah mengulas terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan ya kan, terus PR-PR nih untuk khususnya PJ di Bekasi, PJ Kota Bekasi gitu kan. Nah, berarti dan Abang juga nih perjalanan untuk nanti persiapan di tahun depan ya di Pesta Demokrasi di Pileg 2024. 5 bulan lagi nggak sampai. Emang iya? Udah siap nih Bang? Insya Siap. Allah. Ajak saya. Siap. Nyalon kan? Nyalon juga dong. Nyalon berarti saya nunggu di luar. Oh gitu? Nggak ikut aja sekalian? Bapak mau nyalon apa? Nggak punya rambut kan? Bagian bayar-bayar dah. Oh iya, siap. Oke, dan terakhir nih mungkin harapannya daripada tadi kan tadi Abang sendiri juga sudah memberikan 3 PR bagi PJ gitu kan dalam kurun waktu 1 tahun ini menjabat sebagai PJ kan 1 tahun lebih lah ya. Ini harapannya kepada PJ wali kota, terus yang terkait tadi tuh korelasi daripada inti-inti pelayanan ke pelayanan itu sendiri terhadap masyarakat itu seperti apa nih Bang harapannya? Ya kalau dari pemerintah sendiri kan tentu
tidak ada kata lain selain menjadi lebih baik, ya kan? Tapi justru closing statement saya ini untuk masyarakat. Oke. Ya, banyak sekali masyarakat itu yang hari ini belum paham atas keberadaan DPR. Oke. Semua di hari H cuma mau nyoblos presiden. Oh iya, iya betul. Nggak ada yang salah. Iya, Memang kita nggak harus salah. pilih presiden terbaik menurut versi masing-masing. Oke. Tapi jangan juga melupakan kertas suara DPR. Baik itu DPRD kota, provinsi, dan RI. RI. Dilihat dari namanya, ini kan kerja yang berjenjang. Iya. Ya, kami sendiri fokus mengawasi kinerja kepala daerah di tingkat kota. Iya. DPRD sendiri yang provinsi fokus mengawasi Jabar apa di tingkat provinsi. Begitu juga yang kita suka sebut DPR RI atau DPR pusat. Iya. Tentu kan ini mengawasi kinerja presiden dan para menterinya. Iya. Nah, hari ini masyarakat butuh itu. Bagaimana contoh di dapil saya, keberadaan saya bisa menarik sebagian APBD dalam semua sektor ke tempat saya. Siap. Entah itu pembangunan, pendidikan, Kesehatan. Nah, kalau dianggap itu masih kurang, kita kan pasti minta backup sama provinsi. Iya. Biar bagaimanapun kita bagian dari Jawa Barat yang berhak atas APBD Jawa Barat. Nah, usulan-usulan ini kan datangnya dari DPRD provinsi. Iya. Ya kan? Sehingga keberadaan mereka juga nggak kalah pentingnya. Bahkan mereka menangani anggaran yang jauh lebih besar. Terakhir tentu DPR RI. Iya. Nah, DPR RI kan jelas mengelola APBN. Ya kalau ditanya mau nggak kita APBN pasti mau. Iya. Nah, tinggal masyarakat kan menentukan siapa yang harus membawa APBN itu ke Bekasi. Siap. Perlu rekomendasi dari saya? Boleh. Oh, boleh. Tapi jangan interupsi Oh, ya. iya. Berarti emang edukasinya harapannya kepada masyarakat ya? Ya, artinya pada saat masyarakat dapat pilihan kertas suara, mereka milih dengan penuh rasa tanggung jawab. Siap. Ya, saya pilih Faisal karena begini. Saya pilih Ade Puspitasari misalnya karena begini. Saya pilih Ibu Ranifat Arafik karena begini. Contoh. Siap. Ya. Iya. Nah ini gimana nih? Mungkin ada apa butuh effort juga nggak untuk memberikan edukasi masyarakat? Karena kan kalau untuk dari segi kacamata saya nih ya, sebenarnya kan beberapa masyarakat khususnya milenial beberapa memang sudah melek politik ya bang. Cuman kan itu tadi mungkin masih ada beberapa warga masyarakat, apalagi kaum milenial, apalagi kaum pemuda sekarang kan yang masih belum melek gitu kan ya. Ini mungkin yang dari abang juga kali nih masih butuh harus mengedukasi kali ya, mengedukasi bersama-sama ya. Artinya stakeholder seperti RT RW pun berkewajiban memberi penjelasan secara utuh kepada masyarakat terkait tugas dan fungsi kami. Sehingga masyarakat berbondong-bondong datang ke TPS tidak hanya untuk memilih presiden saja. Iya, tapi juga memilih caleg-calegnya, wakil-wakilnya. Yang tempatannya tadi berjenjang. Oke. Kota apa? Daerah? Kota, provinsi, dan RI. Jangan lupa guys. Bang Faisal. Dapil 5. Wah. Omset gak saya nih? Enggak. Aduh, bahaya tak? Hari ini masa sosialisasi. Oke. Artinya segala bentuk informasi terkait caleg boleh disampaikan. Siap. Yang nggak boleh, ajakan memilih. Contoh, ayo pilih saya nomor urut 1. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu tadi contoh. Contoh guys ya. Ya kita nggak ini ya, sorry. Iya. Berarti apa namanya terakhir nih target berarti ya kan? Ini abang yang kedua kan berarti kan? Insya Allah. Menuju yang kedua dan optimis ya, jadi kedua kan, periode kedua ya, bukan nomor 2. Periode kedua. Apa namanya target suara nih bang? Jangan bilang sebanyak-banyaknya itu objektif sekali itu. Ya artinya hari ini Partai Golkar di Kota Bekasi ingin membuat sesuatu yang luar biasa, memecahkan rekor, dan tentu sebenarnya harapan semua partai ya menjadi nomor 1. Karena lihat penjadwalan itu nggak lama setelah pileg kan kita akan selesai. Jadi kita harus menjadi yang pertama menjadi yang nomor 1. Tapi tadi kan nomor 4. Partai Golkar nomor 4. Iya kan? Tapi ini ya nomor 1. Hari ini ya memang saya mungkin nomor 1 tapi ya begitulah. Yang penting jadi guys.
Oke deh, sukses terus buat Bang Faisal nih. thank you. Terima kasih banyak Siap. untuk waktunya ya guys ya. Tadi semoga bisa memberikan informasi untuk kawan-kawan rujuk dimanapun kalian berada. So jangan lupa juga untuk di subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya Rujuk Podcast di Rujuk Channel. Oke, Mega Puspita undur diri dan Bang Faisal juga undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.